Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Hari ini saya ada belanja sedikit belanjaan lagi ya, ini di agen langganan saya. Dan untuk belanjaan kali ini memang tidak terlalu banyak, tapi karena memang beberapa hari ini warung saya sudah mulai ramai lagi seperti biasa ya, saya nyetoknya sih nyicil aja dulu, karena memang kalau langsung beli banyak tidak mungkin bisa ya, karena memang modalnya tidak banyak, hanya seadanya. Jadi saya nyicil dulu, kemungkinan besok saya akan belanja lagi. Ini saya belanja yang memang sudah benar-benar kosong di warung saya ya. Sebenarnya ini belum cukup sih, tapi tidak apa-apa lah, yang penting daripada kosong banget. Insya Allah besok saya akan nambah lagi untuk belanjaannya ya. Ini saya belanja yang penting-penting aja, dari Yupi, kemudian juga ada kecap ABC ini yang saya jual 10 ribuan ya. Saya hanya beli 6 bungkus aja sih. Kalau untuk Yupi saya beli ada 4 kotak. Kemudian untuk garam ini biasanya saya beli 1 bal ya, tapi karena modal memang harus saya putar, saya beli 1 losin dulu. Kemudian juga ada garpit, kaleng, ada jarum coklat, kemudian juga ada magnum filter, dan di sini juga ada garpit yang kotakan gini ya, yang bungkus. Kemudian ada Sampurnamil, dan ada juga di sini ese yang isi 16, terus super, kemudian ada Classmil, dan juga ada Samsu Refill. Dan untuk sedikit informasi ya, di wilayah saya ini untuk produk Sampurnamil sudah mulai susah ya, sudah mulai kosong. Jadi tadinya itu saya pesan 1 slop, tapi hanya dikasih berapa bungkus aja. Dan untuk hari ini alhamdulillah cuacanya tuh bagus banget ya, dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak, pokoknya udaranya itu adem banget. Dan alhamdulillah juga pelanggan saya itu untuk hari ini lumayan ya. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai cara mengelola keuangan usaha warung sembako kecil-kecilan ya, agar modal kalian bisa selalu berputar dan agar warung sembako kalian bisa terlihat selalu penuh barang dagangannya ya. Ada banyak hal yang perlu kalian perhatikan dalam usaha warung sembako. Yang paling penting tentunya soal pengelolaan keuangan ini. Namun masih banyak pelaku usaha warung sembako yang memang tidak memahami cara mengelola keuangan warung sembako. Cara mengelola keuangan yang pertama yaitu pisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Ini poin pertama yang lumayan cukup penting ya, karena apabila kalian menggabungkan antara uang pribadi kalian dengan uang penghasilan usaha kalian tidak akan tahu seberapa banyak penghasilan dan keuntungan setiap hari yang kalian dapatkan. Mungkin kalau kalian lakukan ini hanya sekali 2 kali tidak akan terasa ya efeknya, tapi kalau kalian lakukan hal ini secara terus-menerus, itu akan menghambat perkembangan usaha kalian. Dan untuk poin yang kedua yaitu buatlah pembukuan untuk usaha Anda. Untuk pembukuan ini mencakup dari pembukuan uang kas, pembukuan pendapatan, pembukuan pengeluaran, pembukuan keuntungan, pembukuan kasbon, dan pembukuan yang lainnya ya. Dari pembukuan inilah kalian bisa mengetahui seberapa banyak pendapatan kalian tiap hari,
Begitu juga dengan keuntungannya, kalian juga bisa tahu dari pembukuan ini produk-produk apa aja sih yang memang laku di warung sembako kalian. Tips selanjutnya yaitu buat rencana penggunaan uang usaha Anda. Walaupun modal kalian bisa dibilang besar, tapi kalian juga harus tahu ya, kemana uang itu akan kalian gunakan. Karena dalam usaha warung sembako ini memang harus banyak perhitungan ya. Jangan sampai kalian salah menggunakan modal yang kalian punya. Pergunakan modal kalian sebaik mungkin. Jangan membeli produk-produk yang memang sekiranya tidak laku, dan jangan membeli barang-barang yang memang tidak terlalu bermanfaat. Pastikan modal yang kalian punya kalian gunakan untuk barang-barang yang memang sangat-sangat dibutuhkan di tempat usaha kalian. Dan untuk tips yang keempat yaitu kontrol arus kas Anda. Poin ini juga tidak kalah penting ya, karena kalau uang kas kalian aman dan selalu kalian kontrol tiap bulannya, otomatis keuangan dari usaha kalian akan terjamin dan tidak masalah ya. Apalagi kalau ada kewajiban atau tagihan-tagihan yang akan kalian bayar, pasti akan berjalan dengan lancar apabila uang kas kalian itu aman ya. Kemudian untuk tips yang kelima yaitu tegaslah pada diri kita sendiri. Belajar disiplin untuk mengelola keuangan memang tidaklah mudah. Pasti ada saja godaan yang membuat kita ingin menggunakan keuangan di warung sembako kita. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari kita semakin bertambah, itu akan membuat kita tergoda untuk menggunakan uang dari warung sembako kita. Namun sebisa mungkin kalian harus bisa menahan diri untuk menggunakan uang dari penjualan warung sembako kalian. Karena pada dasarnya kunci dari kesuksesan sebuah usaha itu bukan dilihat dari seberapa banyak ataupun seberapa pintar kalian bisa menjual produk di tempat usaha kalian, tapi dilihat dari seberapa pintar kalian mengelola keuangan di tempat usaha kalian. Apabila kalian masih pemula, wajib banget kalian belajar sedikit demi sedikit untuk memahami cara mengelola keuangan, baik itu di tempat usaha, keuangan rumah tangga, ataupun keuangan pribadi kalian ya. Apabila kalian sudah memahami poin-poin tersebut, otomatis dalam usaha pun akan lebih mudah dan dipastikan usaha kalian akan berjalan dengan lancar. Dan kalian juga harus perhatikan ya, dalam sebuah usaha untuk keuangan kas kalian juga jangan sampai bocor, karena apabila keuangan kas kalian bisa bocor, itu akan menghambat perkembangan dari usaha kalian. Dan belajarlah untuk mengontrol diri kita sendiri. Pergunakanlah modal yang kalian punya untuk mengelola usaha Anda sebaik mungkin. Jangan gunakan modal Anda untuk hal-hal yang tidak penting, dan belajarlah untuk mengontrol keinginan yang memang tidak terlalu dibutuhkan di usaha Anda. Atau untuk menghindari pemakaian modal usaha untuk kebutuhan pribadi, kalian juga bisa menggunakan metode penggajian untuk diri kita sendiri ya. Walaupun usaha tersebut itu milik kita secara pribadi, tapi tidak ada salahnya kalau kita menggunakan metode untuk menggaji diri kita sendiri. Itu bisa meminimalisir untuk penggunaan uang usaha untuk kebutuhan pribadi kita sendiri. Karena secara otomatis apabila kita digaji per bulannya, otomatis kita tidak akan menggunakan uang dari modal usaha
yang kita jalankan untuk kebutuhan pribadi kita, karena kita memang sudah memiliki gaji dari hasil usaha itu sendiri. Dan untuk cara menggaji kita itu, kita bisa menyisihkan dari hasil penjualan kita ataupun keuntungan dari usaha kita per harinya ya. Kita bisa menyisihkan kira-kira cocok untuk gaji kita per bulannya, dan kita bisa pisahkan ya. Jadi nanti di akhir bulan baru kita bisa buka berapa hasilnya, itu bisa kita gunakan untuk menggaji kita sendiri. Jadi kita tidak perlu mencampur adukan uang pribadi kita dengan uang modal dari usaha kita. Itulah beberapa cara mengelola keuangan usaha kecil Anda. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Dan apabila ada kata-kata yang memang tidak pas ataupun menyinggung kalian, saya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.